Gila bro, pusing 7 keliling nggak sih zaman sekarang? Ada fenomena gila yang sedang terjadi di pasar keuangan dunia hari ini. Saat mata uang dolar mengamuk dan menghajar mata uang negara-negara berkembang. Banyak pengamat memprediksi rupiah bisa tertekan hingga 17.200. Logikanya, kalau mata uang jatuh, harusnya ekonomi hancur dan pasar saham ikut runtuh. Tapi tunggu dulu, Indonesia justru menunjukkan anomali ajaib yang bikin dunia bingung. Di tengah badai dolar ini, pasar saham kita atau IHSG justru diprediksi bakal menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level 9 ribuan. Kok bisa? Jawabannya sederhana tapi menohok. Ekonomi kita badak, tahan banting. Saat banyak orang panik melihat berita perang dan dolar naik, investor asing raksasa diam-diam justru sedang memborong aset-aset strategis perbankan kita di harga diskon. Mereka tahu, Indonesia adalah harta karun yang fundamentalnya sangat kokoh. Mereka percaya sama kita. Masa kita sendiri malah panik? Di video ini, gua bakal bedah tuntas. Kenapa ekonomi Indonesia justru makin seksi di mata dunia saat krisis melanda? Dan strategi apa yang harus lu lakukan biar aset lu nggak dicuri asing di harga murah? Tapi sebelum kita bongkar datanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena wawasan ekonomi yang bikin lu tenang dan makin cinta sama kekuatan bangsa sendiri kayak gini. Nggak akan lu temukan di sekolah manapun. Biar kita pintar bareng, siap bareng. Udah, oke, kita gas. Bagian 1, ketika badai datang, hanya pohon berakar kuat yang tetap berdiri. Oke bro, mari kita mulai pembahasan ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Akhir-akhir ini, kalau lu buka berita atau lihat media sosial, pasti lu sering lihat angka-angka yang bikin jantung berdebar. Angka 17.000. Ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diprediksi menyentuh level psikologis baru, yaitu 17.000 sekian. Bagi generasi yang pernah merasakan trauma tahun 98, angka ini seperti hantu masa lalu yang datang kembali. Tapi bro, di video kali ini, gua mau ajak lo untuk melihat fakta yang sebenarnya. Bukan fakta yang digoreng untuk menakut-nakuti. Tapi fakta data yang menunjukkan betapa bedanya Indonesia hari ini dibandingkan masa lalu. Judul besar dari babak ini adalah Ketangguhan Rupiah di Tengah Badai Geopolitik Global. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Pertama, kita harus paham fenomena yang namanya super dollar atau dollar smile. Apa itu? Dollar smile. Apakah dolarnya sedang tersenyum ramah sama kita? Tidak bro, ini istilah ekonomi yang agak ironis. Dalam teori dollar smile, dolar Amerika itu akan menguat dalam dua kondisi. Kondisi pertama, saat ekonomi Amerika sangat bagus, semua orang mau investasi di sana, dolar naik, itu wajar. Tapi kondisi kedua, ini yang sedang terjadi sekarang, dolar akan menguat gila-gilaan justru ketika dunia sedang kacau. Memasuki awal tahun 2026, kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang berkecamuk di berbagai titik, ketegangan geopolitik memanas, jalur logistik terganggu. Dalam situasi risiko tinggi seperti ini, para investor raksasa global, para pemilik uang triliunan dolar, mereka panik. Mereka melakukan aksi yang disebut safe haven atau mencari tempat berlindung. Mereka menarik uang mereka dari Eropa, dari Asia, dari pasar saham negara berkembang, dan mereka memindahkan semuanya kembali ke brankas yang dianggap paling aman di dunia, yaitu dolar Amerika. Jadi bro, penguatan dolar hari ini adalah penguatan paksa atau forced appreciation. Dolar menguat bukan karena ekonomi Amerika lagi sehat walafiat, bukan, tapi karena dunia lagi ketakutan. Dan dolar dijadikan benteng persembunyian. Dolar ini sedang dijadikan senjata geopolitik. Akibatnya apa? Semua mata uang lain dikorbankan. Rupiah kita melemah. Bukan karena kita yang sakit, tapi karena ada arus modal raksasa yang ditarik pulang ke Amerika karena ketakutan global tadi. Poin kedua, ini yang harus lu pegang kuat-kuat biar nggak gampang diprovokasi. Melemahnya rupiah adalah dampak sistemik, bukan fundamental. Coba lu lihat tetangga-tetangga kita. Apakah cuma rupiah yang kena hajar? Tidak bro. Yen Jepang, mata uang negara maju, babak belur sampai ke level terendah dalam sejarah. Won Korea Selatan, negara industri raksasa, juga tertekan hebat. Ringgit Malaysia, Baht Thailand, semuanya merah. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pelemahan ini dialami secara merata oleh hampir seluruh mata uang negara berkembang atau emerging market currencies.
Jadi, kalau lu lihat genteng rumah lu bocor karena hujan badai, dan lu lihat genteng rumah tetangga lu yang orang kaya juga bocor, itu artinya badainya yang kuat, bukan rumah lu yang bobrok. Faktanya, secara fundamental, ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 ini tetap solid. Pertumbuhan ekonomi kita masih konsisten di atas 5%. Salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Inflasi kita terkendali, orang-orang masih belanja, pabrik masih ngebul. Pelemahan ini sifatnya teknis dan sementara. Orang pasar bilang ini lagi mode risk off, lagi mode cari aman. Ini bukan karena kerapuhan ekonomi domestik. Gua mau kasih lu sebuah analogi atau perumpamaan yang sangat membumi. Biar lu paham bedanya situasi sekarang dengan krisis-krisis sebelumnya. Bayangkan Indonesia ini adalah sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah samudra. Di tahun 98 dulu. Kapal kita itu lambungnya bocor, kayunya lapuk, utangnya banyak, nahkodanya bingung. Begitu ada ombak besar, kapal itu nyaris tenggelam. Kita panik luar biasa. Tapi hari ini, di tahun 2026, kapal Indonesia ini sudah beda. Lambungnya sudah kita ganti baja lewat hilirisasi. Mesinnya sudah baru lewat infrastruktur, cadangan bahan bakarnya penuh. Memang, ombak di luar sana lagi tinggi-tingginya setinggi gedung. Kapal kita pasti goyang, kita pasti merasakan guncangan. Kurs rupiah naik turun itu guncangannya. Tapi ingat bro, goyang bukan berarti tenggelam. Kapal kita didesain untuk menerjang ombak ini. Kita berguncang, tapi kita tetap melaju ke depan. Tidak mogok, tidak karam. Kenapa gua bisa seyakin itu? Mari kita masuk ke poin ketiga, yaitu cadangan devisa sebagai perisai kedaulatan. Kebanggaan kita terletak pada kesiapan tabungan negara kita. Hingga Januari tahun 2026, posisi cadangan devisa Indonesia tetap berada pada level yang sangat kuat, jauh di atas standar kecukupan internasional. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam. Kita tidak pasrah dihajar dolar. Bank Indonesia melakukan strategi cerdas yang disebut triple intervention. Mereka masuk ke pasar spot, masuk ke pasar obligasi, menjaga agar rupiah tidak liar, ibarat bendungan air. Kalau arusnya terlalu deras, pintunya diatur, biar banjirnya tidak merusak sawah warga. Selain itu, kita punya senjata baru bernama LCT. Local Currency Transaction, kita dagang dengan China, dengan Jepang, dengan ASEAN, tidak lagi wajib pakai dolar, kita bayar pakai rupiah. Mereka bayar pakai mata uang mereka. Ini mengurangi ketergantungan kita sama dolar yang lagi ngamuk tadi. Kita aktif melakukan manuver. Kita adalah petarung di pasar keuangan, bukan samsak tinju yang diam saja saat dipukuli. Keempat, dan ini yang paling penting buat mental kita, nasionalisme yang rasional. Kita perlu bangga bahwa di tengah serangan moneter global yang brutal ini, Indonesia tidak mengalami krisis sistemik. Tidak ada antrian panjang orang tarik uang di bank atau rush money. Tidak ada toko-toko tutup massal karena bangkrut. Tidak ada kerusuhan sosial karena kelaparan. Semuanya berjalan relatif normal. Ini adalah bukti nyata bahwa struktur ekonomi kita saat ini jauh lebih kuat dan mandiri. Pelemahan kurs saat ini adalah ujian ketangguhan atau stress test. Dan kita sedang melaluinya dengan nilai yang baik. Gua mau cerita sedikit kisah nyata ilustrasi tentang seorang pengusaha kecil. Namanya Pak Budi. Pak Budi ini punya usaha bengkel las. Dia butuh besi yang sebagian masih impor. Dulu waktu dolar naik dikit aja, Pak Budi pasti tutup bengkel. Karena dia tidak sanggup beli bahan baku. Dan tidak ada yang mau pakai jasanya. Tapi hari ini, walaupun dolar tembus 17.000, bengkel Pak Budi masih buka. Masih ada suara gerinda memotong besi. Kenapa? Karena pelanggan Pak Budi, yaitu para petani sawit, para kontraktor perumahan lokal masih punya uang. Ekonomi dalam negeri masih berputar, daya beli rakyat kita menopang Pak Budi. Sehingga walaupun harga besi naik dikit, usahanya tidak mati. Inilah hasil dari hilirisasi. Inilah hasil dari kita tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri. Kita sedang membangun fondasi agar di masa depan rupiah tidak lagi mudah digoyahkan oleh dinamika politik di belahan dunia lain. Jadi bro, pesan dari bagian pertama ini jelas. Jangan mau ditakut-takuti oleh angka nominal. 17.000 memang angka yang tidak enak dilihat, tapi itu bukan kiamat. Itu adalah harga yang harus kita bayar karena kita hidup di dunia yang sedang sakit. Selama pondasi rumah kita kuat, selama kita saling gotong royong menjaga ekonomi dalam negeri,
Badai ini pasti berlalu. Tapi bro, ada satu hal aneh yang luput dari perhatian banyak orang. Kalau rupiah melemah, biasanya pasar saham ikut hancur lebur, investor kabur. Tapi anehnya, di Indonesia saat ini terjadi anomali, sebuah keajaiban pasar. Rupiah melemah, tapi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan kita malah diprediksi meroket menembus rekor 9.000. Kok bisa? Apa yang dilihat oleh investor asing sampai mereka rela antri masuk ke pasar saham kita saat mata uang kita lagi murah? Apakah mereka melihat emas di balik lumpur kepanikan ini? Di poin kedua nanti, gua bakal bedah fenomena anomali ajaib ini. Lu bakal kaget melihat betapa seksinya ekonomi Indonesia di mata investor kakap dunia. Siap-siap. Karena ini kesempatan emas buat lu yang paham caranya. Tetap ditarik tuas. Kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 2, anomali ajaib. Saat dunia panik, kita malah pesta di lantai bursa. Oke bro, tarik napas panjang lagi, seruput kopi lu dulu biar makin fokus. Di bagian pertama tadi, kita sudah sepakat bahwa pelemahan rupiah saat ini adalah fenomena global, badai yang menimpa semua orang, bukan karena genteng rumah kita yang bobrok. Tapi bro, ada satu hal yang sangat aneh, satu hal yang bikin para pengamat ekonomi dunia garuk-garuk kepala melihat Indonesia. Biasanya, menurut buku teks ekonomi jadul, ada sebuah hukum besi yang berlaku. Hukumnya berbunyi begini. Jika mata uang suatu negara jatuh hancur lebur, maka pasar saham negara itu pasti ikut longsor. Investor asing pasti kabur. Dan bursa sahamnya merah membara. Itu logika dasarnya. Kalau uangnya tidak berharga, ngapain beli saham perusahaannya? Benar kan? Tapi hari ini, di bulan Januari tahun 2026, Indonesia mematahkan hukum besi itu. Kita menampar teori ekonomi lama dengan sebuah fakta yang mencengangkan. Terjadi sebuah fenomena yang kita sebut anomali positif. Coba lu cek data Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG kita. Di saat rupiah sedang berkeringat dingin menahan gempuran dolar, IHSG kita justru menunjukkan tren bullish yang sangat kuat, alias naik terus. Para analis top dunia memprediksi IHSG kita bakal menembus level psikologis baru yang gila, yaitu di rentang 9.000 hingga 9.250. Ini rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri bro. Kok bisa? Apa yang salah dengan logika kita? Kenapa saat uang kita murah, saham kita malah jadi rebutan? Jawabannya adalah kematangan pasar. Pasar modal kita telah mencapai fase dewasa, di mana sentimen mata uang sesaat tidak lagi secara otomatis melumpuhkan gairah investasi. Tapi ada alasan yang lebih teknis dan lebih cuan yang dilihat oleh mata elang para investor asing. Mari kita masuk ke poin kedua, yaitu Indonesia sedang diskon bagi investor global. Ini logika dagang sederhana yang sering luput dari pandangan kita yang lagi panik. Lu bayangkan lu adalah seorang investor kaya raya dari Amerika, lu pegang uang dolar. Dulu, $1 lu cuma bisa dapat Rp14.000. Tapi hari ini, $1 lu bisa dapat Rp17.000. Artinya apa? Artinya uang lu jadi sakti. Daya beli lu di Indonesia naik drastis. Bagi mereka, saham-saham perusahaan top di Indonesia, perusahaan tambang, perbankan, telekomunikasi, yang fundamentalnya bagus. Tiba-tiba harganya jadi murah banget kalau dihitung dalam dolar. Ini adalah momentum belanja besar-besaran. Data dari Bursa Efek Indonesia atau BEI menunjukkan fakta ini. Aliran modal asing atau net foreign buy tetap deras mengalir masuk. Mereka memborong sektor-sektor unggulan, perbankan digital kita yang canggih, energi terbarukan yang masa depannya cerah, dan hilirisasi mineral yang jadi primadona dunia. Investor asing percaya pada nilai intrinsik atau nilai asli perusahaan-perusahaan Indonesia. Mereka mikir begini, oke, rupiah lagi lemah sementara karena perang di luar sana. Tapi perusahaan Indonesia ini untungnya triliunan. Manajemennya bagus, pasarnya 280 juta orang. Mumpung kurs lagi murah, ayo kita borong sahamnya. Nanti pas rupiah kuat lagi, kita untung double, untung dari kenaikan saham, dan untung dari selisih kurs. Itulah isi otak investor asing bro. Mereka melihat pelemahan rupiah bukan sebagai bencana, tapi sebagai peluang emas atau golden opportunity. Sementara kita, rakyat sendiri, malah sibuk panik dan mau jual aset. Kan lucu, kita yang punya barang, kita yang ketakutan. Orang asing yang tepuk tangan dan beli barang kita di harga diskon. Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri bro. Lalu, apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin sama barang dagangan kita? Kenapa mereka tidak kabur ke negara lain saja yang kursnya juga murah? Kenapa harus Indonesia?
Jawabannya ada di poin ketiga. Fondasi ekonomi sakti dan dividen demografi. Kekuatan IHSG yang tembus 9.000 ini bukan gelembung sabun yang gampang pecah. Ini berakar pada kinerja emiten atau perusahaan yang tetap solid di tengah badai dunia. Pertumbuhan ekonomi domestik kita stabil. Konsumsi rumah tangga terjaga. Orang Indonesia masih hobi belanja, masih hobi jajan, masih hobi jalan-jalan. Ini membuat roda ekonomi berputar kencang. Indonesia dianggap sebagai safe haven baru di Asia. Tempat berlindung yang aman. Cina ekonominya lagi melambat, Jepang lagi resesi, Eropa lagi perang, Amerika lagi pusing sama utang. Terus investor mau taruh uang di mana? Ya di Indonesia. Kemandirian ekonomi yang dibangun melalui hilirisasi memberikan kepastian bagi pasar. Dulu kita cuma jual tanah air, sekarang kita jual baterai, jual besi baja, jual produk jadi. Dunia melihat ini sebagai jaminan masa depan, bahwa Indonesia punya barang yang dibutuhkan dunia sampai kiamat. Gua mau kasih lu sebuah kisah ilustrasi tentang seorang investor lokal, namanya Pak Dharma. Pak Dharma ini pensiunan BUMN. Dia sudah makan asam garam krisis 98, krisis 2008, dan pandemi kemarin. Saat berita heboh dolar naik, tetangga Pak Dharma panik. Mereka jual saham-saham mereka. Mereka tukar rupiah ke dolar. Mereka takut krisis. Tapi Pak Dharma, tenang saja. Dia malah senyum-senyum sambil buka laptopnya. Dia melihat saham bank-bank besar Indonesia lagi merah dikit harganya. Pak Dharma bilang ke anaknya, "Nak, ini saatnya kita belanja. Lihat bank ini, keuntungannya naik terus tiap tahun. Dividen atau bagi hasil keuntungannya besar, hampir 10%. Sekarang harganya lagi turun gara-gara orang panik. Ini ibarat kita beli mobil mewah harga bekas, ayo kita beli." Dan benar saja, sebulan kemudian, saat panik mereda, asing masuk memborong. Harga saham yang dibeli Pak Dharma terbang tinggi, Pak Dharma cuan besar. Sementara tetangganya gigit jari karena sudah jual murah. Pak Dharma paham satu hal, bahwa ekonomi Indonesia itu sakti. Ekonomi kita itu badak, tahan banting. Kisah Pak Dharma ini mengajarkan kita untuk tidak ikut-ikutan panik, tapi melihat data. Terakhir, mari kita bicara soal jiwa bangsa. Fenomena ini harus memicu nasionalisme yang bangga pada kekuatan domestik. Kebanggaan nasional kita terpancar dari kenyataan bahwa Indonesia kini menjadi primadona di tengah ketidakpastian dunia. Kita tidak perlu panik saat kurs bergejolak, karena barang-barang atau aset yang kita miliki adalah kualitas dunia yang sangat dicari. Momentum IHSG tembus rekor ini adalah pesan tegas kepada dunia bahwa Indonesia adalah tempat di mana kemajuan dan stabilitas berjalan beriringan. Kita bergerak maju bukan karena mengikuti arus, tetapi karena memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menciptakan arus kita sendiri. Investor asing saja percaya sama masa depan bangsa kita. Masa lu sebagai pemilik tanah air ini malah ragu? Harusnya lu yang paling depan membela aset-aset ini. Nah bro, setelah kita tahu bahwa asing sedang mengincar aset kita, timbul pertanyaan selanjutnya yang lebih spesifik. Sebenarnya aset apa sih yang paling mereka incar? Barang apa yang sedang mereka kumpulkan diam-diam di karung mereka saat kita lengah? Apakah saham tambang atau ada sektor lain yang dianggap tulang punggung negara ini yang keuntungannya gila-gilaan tapi sangat aman? Ternyata ada aksi senyap investor raksasa sekelas JP Morgan yang sedang mengakumulasi saham di sektor perbankan kita. Di poin ketiga nanti, gua bakal bongkar rahasia dapur ini, kenapa perbankan kita disebut too big to fail, dan kenapa lu harus ikut mempertahankan kepemilikan lu di sana. Jangan sampai lu jual ayam petelur emas lu ke orang asing cuma gara-gara panik sesaat. Siap-siap buat analisis yang bakal menyelamatkan portofolio masa depan lu. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 3. Asing diam-diam menjarah aset kita. Jangan sampai kita jadi penonton. Oke bro, tarik napas panjang. Kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian yang sering luput dari mata orang awam, tapi menjadi santapan lezat bagi para pemain besar dunia. Kalau di bagian sebelumnya kita sudah bahas bahwa pasar saham kita sedang ijo royo-royo di tengah badai. Sekarang gua mau ajak lu masuk lebih dalam ke lorong gelap pasar modal. Kita intip apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para paus atau investor raksasa dunia di bursa kita. Saat lu sibuk scroll media sosial, saat lu sibuk panik baca berita perang di Timur Tengah atau Eropa, saat lu sibuk ketakutan melihat angka dolar yang naik. Tahukah lu apa yang sedang terjadi di lantai Bursa Jakarta? Terjadi sebuah AKSI borong senyap yang sangat masif.
Data pasar modal hingga pekan ketiga Januari tahun 2026 menunjukkan sebuah fakta yang bikin merinding. Lembaga keuangan global ternama, termasuk raksasa investasi sekelas JP Morgan dan institusi pengelola dana pensiun dunia, sedang melakukan akumulasi atau pembelian besar-besaran. Apa yang mereka beli? Apakah saham gorengan? Bukan bro, mereka memborong saham-saham perbankan raksasa Indonesia. Saham-saham big caps seperti BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Ini aneh kan? Di saat pasar global diguncang ketidakpastian, di saat media bilang dunia mau kiamat, mereka justru meningkatkan kepemilikan aset di Indonesia. Mereka membawa koper-koper uang dolar mereka, menukarnya dengan rupiah, dan membeli kepemilikan bank-bank kebanggaan kita. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa perbankan kita adalah salah satu yang paling menguntungkan dan paling stabil di dunia saat ini. Kenapa mereka melakukan itu? Apa mereka tidak takut rugi? Justru kebalikannya bro, mereka melakukan ini karena mereka tahu cara mainnya. Mereka menggunakan strategi yang disebut value investing atau investasi berdasarkan nilai. Para investor raksasa ini paham betul bahwa tekanan pada nilai tukar rupiah saat ini sifatnya siklikal dan jangka pendek. Ini cuma badai musiman. Mereka melihat pelemahan rupiah terhadap dolar sebagai kesempatan emas. Coba gua kasih analogi diskon di mall biar lu paham. Bayangkan ada sebuah tas mewah merek terkenal. Kualitasnya super bagus, kulit asli, tahan api, tahan air, harganya biasanya 10 juta rupiah. Tiba-tiba mall itu mati lampu sebentar. Orang-orang panik berlarian keluar. Karena panik, toko tas itu kasih diskon gila-gilaan. Tas 10 juta itu dijual cuma 7 juta rupiah. Orang yang panik akan lari keluar mall. Tapi orang yang cerdas, orang yang tahu kualitas tas itu, dia akan masuk ke dalam gelap-gelapan dan memborong tas itu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia tahu, nanti kalau lampu nyala lagi, harga tas itu akan balik lagi jadi 10 juta, bahkan bisa naik jadi 12 juta. Itulah yang dilakukan investor asing sekarang bagi mereka. Bank-bank Indonesia itu adalah tas mewah tadi. Fundamental perbankan Indonesia itu sangat gila bro. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio kita sangat tinggi, jauh di atas standar internasional. Artinya, bank kita punya tabungan modal yang tebal buat jaga-jaga. Tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan kita sangat rendah. Artinya, orang Indonesia itu rajin bayar utang. Dan yang paling bikin asing ngiler adalah margin keuntungannya. Bank di Indonesia itu adalah mesin pencetak laba. Margin bunga bersih kita salah satu yang tertinggi di dunia. Bandingkan dengan bank di Amerika atau Eropa yang untungnya tipis setipis tisu. Bank di sana banyak yang sakit-sakitan, banyak yang bangkrut. Makanya, ketika harga saham Bank Indonesia turun sedikit gara-gara sentimen dolar, asing melihatnya sebagai midnight sale. Mereka borong, mereka simpan, dan mereka tunggu panen raya. Laporan stabilitas keuangan terbaru dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga mengonfirmasi hal ini. Sektor perbankan Indonesia tetap sangat tangguh menghadapi guncangan eksternal. Kepercayaan asing ini seharusnya menjadi tamparan keras sekaligus pengingat bagi kita semua, bahwa kita sedang duduk di atas harta karun. Ekonomi kita ini sangat bernilai bro. Kalau investor bule dari seberang benua saja begitu yakin akan masa depan Indonesia, masa kita sebagai pemilik rumah malah minder, masa kita malah ketakutan sendiri. Ini ironis, jangan sampai kejadian lama terulang lagi. Kita sering dengar cerita sedih. Saat krisis datang, investor lokal panik jual saham murah-murah, asing yang tampung. Giliran krisis lewat, ekonomi membaik, harga saham naik tinggi, asing yang nikmati keuntungannya. Asing yang bawa pulang dividen triliunan rupiah ke negara mereka. Kita cuma bisa gigit jari sambil bilang, wah tahu gitu dulu nggak gua jual ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat bro. Gua mau ajak lu merenung pakai sebuah kisah ilustrasi yang sangat emosional tentang warisan tanah leluhur. Bayangkan Pak Asep, seorang petani di desa yang subur. Dia punya tanah warisan yang sangat bagus. Airnya melimpah, tanahnya gembur. Apapun yang ditanam pasti tumbuh. Suatu hari, datang badai besar, langit gelap, petir menyambar, kabar burung beredar kalau bendungan di atas bukit mau jebol. Pak Asep panik, dia ketakutan. Di saat panik itu, datanglah Tuan Smith. Orang asing yang perlente, Tuan Smith bilang, Pak Asep, bahaya loh, bendungan mau jebol. Tanah ini bakal tidak ada harganya. Sini saya beli tanah Bapak murah-murah, daripada Bapak rugi total. Karena panik dan tidak punya wawasan, Pak Asep menjual tanah suburnya dengan harga sangat murah. Dia lari menyelamatkan diri. Ternyata,
badai berlalu, bendungan tidak jebol, matahari bersinar lagi. Dan Tuan Smith kini menjadi pemilik tanah subur itu. Dia menanam padi, dia panen raya. Dia jadi kaya raya dari tanah yang dulu milik Pak Asep. Pak Asep cuma bisa melihat dari jauh, menjadi buruh tani di tanah yang dulu miliknya sendiri. Sedih kan dengarnya. Nah, saham-saham perbankan dan aset strategis bangsa ini adalah tanah subur itu, bro. Jangan jadi Pak Asep, jadilah tuan di negeri sendiri. Kebanggaan nasional kita harus diiringi dengan literasi keuangan yang cerdas. Nasionalisme finansial itu bukan cuma teriak aku cinta rupiah, tapi nasionalisme finansial adalah tahan benteng. Jangan terjebak dalam kepanikan atau panic selling akibat berita global yang memang didesain untuk menakut-nakuti. Tindakan menjual aset sembarangan hanya akan memberikan peluang bagi pihak lain untuk mengambil alih kekayaan kita di harga bawah. Indonesia adalah negara yang memiliki prospek pertumbuhan luar biasa. Kita punya bonus demografi. Anak muda kita produktif. Sumber daya alam kita melimpah. Mari kita jaga aset bangsa dengan tetap tenang dan objektif. Biarlah dunia melihat bahwa bangsa Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga cerdas dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Kita harus punya mentalitas strong hand, tangan yang kuat memegang aset. Kalau asing mau beli, silakan beli di harga mahal, jangan kasih murah. Kalau asing mau masuk, silakan antri. Tapi jangan harap bisa membodohi kita. Nah bro, setelah kita tahu bahwa perbankan kita jadi rebutan asing, tentu lu penasaran, seberapa kuat sih sebenarnya perbankan kita? Kenapa gua berani bilang mereka too big to fail atau terlalu besar untuk tumbang? Apakah benar kalau bank-bank ini sampai goyah, negara kita bisa ikut runtuh? Dan kenapa faktanya mereka justru makin gendut dan makin sehat di tahun 2026 ini? Ada fakta menarik soal dividen jumbo 9% yang mereka bagikan, yang menjadi bukti bahwa dompet mereka tebal sekali. Di poin keempat nanti, gua bakal bedah anatomi kekuatan perbankan nasional kita. Poin ini bakal bikin lu makin yakin untuk mempertahankan investasi lu. Siap-siap, karena lu akan melihat wajah asli dari tulang punggung ekonomi Indonesia. Tetap ditarik tuas. Kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 4, pilar ekonomi anti corona. Tulang punggung yang tak bisa patah. Oke bro, tarik napas panjang. Kita masuk ke jantung pertahanan ekonomi kita. Di bagian sebelumnya, kita sudah bongkar rahasia bahwa investor asing diam-diam sedang menjarah harta karun kita, yaitu saham-saham perbankan. Sekarang, gua mau ajak lu berpikir kritis, kenapa sih mereka segitunya sama bank kita? Apa hebatnya bank di Indonesia? Bukankah di berita sering dibilang kalau bank itu rentan krisis? Bukankah tahun 2008 bank di Amerika banyak yang tumbang? Nah, disinilah letak perbedaan besarnya, disinilah letak kebanggaan kita. Perbankan Nasional Indonesia di tahun 2026 ini bukanlah bank yang cengeng, bukan bank yang sakit-sakitan. Mereka adalah badak, tahan banting, kulitnya tebal, tenaganya kuat. Mari kita bedah faktanya satu persatu. Biar lu makin yakin bahwa fondasi rumah kita ini sekuat baja. Pertama, kinerja keuangan yang fantastis. Memasuki awal tahun 2026, sektor perbankan nasional menunjukkan performa yang oleh para analis internasional disebut sebagai super resilient atau sangat tangguh. Indikator paling gampang dilihat adalah dividen atau bagi hasil keuntungan, laporan tahunan dari bank-bank besar kita, baik Himbara atau bank plat merah, maupun bank swasta utama. Menunjukkan pembagian dividen jumbo. Yield atau tingkat imbal hasilnya sangat kompetitif. Bahkan di beberapa instrumen menyentuh angka 9%. Coba lu bandingkan. Bunga deposito saja mungkin cuma 3 atau 4%. Ini dividen bisa 9%. Itu gila bro. Angka ini bukan sekadar pamer keuntungan. Bukan sekadar bagi-bagi uang. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa bank-bank kita memiliki likuiditas yang melimpah. Mereka punya uang tunai yang sangat banyak. Cash is king. Di saat bank-bank di Amerika atau Eropa sedang pusing cari utangan buat menutupi kerugian, bank kita malah bingung mau menghabiskan uang keuntungannya. Ini menunjukkan tata kelola risiko yang sangat matang. Mereka belajar dari krisis masa lalu. Mereka tidak sembarangan kasih kredit, mereka sangat hati-hati. Dan hasilnya, mereka panen raya di tengah badai. Kedua, kita bicara soal kesehatan. Kalau manusia diukur kesehatannya pakai tensi darah, kalau bank diukur pakai yang namanya CAR, Capital Adequacy Ratio,
atau rasio kecukupan modal. Data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pada Januari tahun 2026 mengonfirmasi fakta yang bikin tenang, bahwa rasio modal perbankan Indonesia berada di salah satu tingkat tertinggi di dunia. Modal bank-bank kita sangat tebal, jauh di atas batas minimum yang disyaratkan internasional. Apa artinya buat lu? Artinya, bank-bank ini punya bantalan atau airbag yang sangat besar kalau ada kredit macet, kalau ada guncangan ekonomi, kalau ada nasabah gagal bayar. Bank-bank ini tidak akan goyah karena tabungan modal mereka sangat cukup untuk menutupi risiko itu. Ini adalah standar emas dunia. Sementara banyak bank di negara maju harus berjuang dengan pengetatan moneter, harus memecat karyawan, harus menutup cabang. Bank-bank Indonesia justru tetap ekspansif. Buka cabang digital, bikin aplikasi canggih, rekrut talenta baru. Kepercayaan investor asing yang terus mengalir masuk tadi membuktikan satu hal, bahwa sistem keuangan kita masuk dalam kategori too big to fail. Tapi tolong jangan salah artikan istilah ini ya. Di negara lain, too big to fail itu konotasinya negatif. Artinya bank itu terlalu besar. Kalau dia bangkrut, negara harus keluar uang pajak rakyat buat menyelamatkan dia. Bailout. Tapi di Indonesia maknanya positif. Mereka too big to fail bukan karena butuh suntikan modal negara, tapi karena fundamental mereka memang kuat. Mereka terlalu besar kontribusinya dan terlalu kuat ototnya, sehingga merekalah yang menyelamatkan ekonomi, bukan sebaliknya. Poin ketiga, ini yang paling menyentuh aspek kerakyatan. Kontribusi pada pembangunan nasional. Kebanggaan kita terletak pada peran perbankan ini sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat. Jangan lu kira keuntungan triliunan itu cuma dinikmati para bankir berdasi di gedung tinggi Jakarta. Tidak bro, keuntungan itu dikembalikan lagi ke rakyat lewat dua jalur. Jalur pertama, penyaluran kredit. Bank-banknya kita sangat agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM, kredit usaha rakyat, dan kredit untuk hilirisasi industri. Gue mau cerita kisah ilustrasi tentang Mas Yono, penjual bakso keliling yang mau naik kelas. Mas Yono butuh modal buat sewa ruko. Dulu dia bingung mau pinjam kemana, ke rentenir bunganya mencekik. Tapi berkat perbankan nasional kita yang sehat, Mas Yono dapat akses kredit usaha rakyat dengan bunga sangat murah. Sekarang Mas Yono punya 3 cabang bakso, karyawannya 10 orang. Siapa yang bikin Mas Yono sukses? Kerja kerasnya. Dan dukungan modal dari bank yang sehat tadi. Jalur kedua, lewat pajak dan dividen ke negara. Lu harus tahu bro, bank-bank plat merah kita itu penyumbang dividen terbesar ke kas negara. Uang keuntungan bank itu masuk ke APBN. Lalu uang APBN itu dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol yang lu lewati. Dipakai buat subsidi BBM yang lu beli. Dipakai buat bayar BPJS kesehatan lu. Dipakai buat bangun sekolah anak lu. Jadi, secara tidak langsung, keuntungan bank-bank raksasa ini adalah bensin bagi pembangunan infrastruktur dan jaring pengaman sosial seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah konsep gotong royong dalam skala finansial raksasa. Kita nabung di bank. Bank putar uangnya ke pengusaha. Pengusaha untung, bank untung. Keuntungan bank masuk kas negara. Negara bangun fasilitas buat kita lagi. Siklus ini hanya bisa jalan kalau banknya sehat. Kalau banknya sakit, siklus ini putus. Negara malah harus keluar uang buat obatin bank. Makanya, kita harus bersyukur punya perbankan yang badak ini. Terakhir, mari kita bicara soal mentalitas. Nasionalisme yang percaya pada kekuatan sendiri. Kita harus bangga memiliki sistem perbankan yang mandiri dan berdaulat. Di tengah narasi ketidakpastian dunia, sektor keuangan kita berdiri tegak sebagai benteng pertahanan terakhir ekonomi nasional. Seringkali kita ini punya penyakit inlander, penyakit minderan. Kita merasa kalau bank luar negeri itu pasti lebih keren, lebih aman, lebih bonafit, padahal faktanya tidak begitu. Banyak bank luar negeri yang rasio modalnya kempis, banyak yang manajemennya bobrok. Justru bank kita lah yang jadi primadona. Kalau dunia saja menaruh kepercayaan yang begitu besar pada aset-aset vital kita, sudah saatnya kita sebagai bangsa menanamkan rasa optimisme yang sama. Ekonomi kita teruji bukan di masa tenang. Semua orang bisa jadi nahkoda di laut yang tenang, tapi ekonomi kita teruji di masa badai. Dan fakta membuktikan bahwa Indonesia adalah salah satu pemenang dalam menjaga stabilitas finansial di abad 21 ini. Asing percaya, masa kita enggak? Aset-aset vital ini adalah tulang punggung NKRI. Kalau mereka bangkrut, negara bisa tutup.
Tapi faktanya, mereka makin untung, ekonomi kita makin kuat. Jadi bro, pesan dari poin keempat ini sangat jelas. Bank-bank kita adalah aset anti corona. Mereka punya imun yang kuat terhadap virus krisis ekonomi. Jangan mau digoyahkan oleh isu-isu murahan yang bilang bank kita mau kolaps lah, mau rush money lah. Itu hoax yang berbahaya. Justru kita harus jaga bank-bank ini. Kita harus dukung, dan bagi lu yang punya rejeki lebih, ikutlah memiliki sahamnya. Biar lu ikut menikmati keuntungannya. Nah bro, setelah kita paham betapa kuatnya fundamental kita dan betapa liciknya strategi asing yang mau ambil murah aset kita, timbul satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang menentukan nasib dompet lu ke depan. Lalu, apa yang harus lu lakukan sekarang? Apakah lu harus ikut-ikutan jual aset karena takut dolar 17.000? Atau lu harus melakukan strategi tahan benteng? Bagaimana caranya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri secara konkret? Di poin kelima nanti, gua bakal rangkum semua ini menjadi sebuah strategi aksi atau call to action yang jelas. Gua bakal kasih tahu lu kenapa badai dolar ini pasti berlalu dan kenapa Indonesia akan keluar sebagai pemenang dengan ekonomi yang makin mandiri. Ini adalah penutup yang bakal menguatkan mental investasi lu. Siap-siap buat kesimpulan yang bakal bikin lu tidur nyenyak malam ini. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 5. Strategi tahan benteng menjaga kedaulatan di tangan bangsa sendiri. Oke bro, kita sudah sampai di penghujung pembahasan yang sangat daging dan membuka mata batin finansial kita. Dari awal kita sudah bongkar fakta-fakta gila bahwa dolar sedang dimainkan, bahwa ekonomi kita ternyata badak alias tahan banting, bahwa asing sedang diam-diam menjarah aset kita, dan bahwa bank-bank kita terlalu kuat untuk tumbang. Sekarang, pertanyaan terpentingnya adalah apa yang harus LU lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat jelata pemilik sah republik ini? Apakah kita akan lari terbirit-birit ketakutan karena badai dolar? Atau kita akan berdiri tegak menjaga rumah kita? Di poin kelima ini, gua mau perkenalkan sebuah strategi mental dan finansial yang gua sebut strategi tahan benteng. Ini adalah kunci jawaban untuk memenangkan perang ekonomi di tahun 2026. Mari kita bedah apa maksudnya. Pertama, kita harus sadar bahwa dinamika global saat ini adalah ujian resiliensi mental. Hingga pekan ketiga Januari tahun 2026, tekanan terhadap mata uang negara berkembang akibat kebijakan moneter ketat di belahan barat memang menciptakan fluktuasi. Kurs rupiah naik turun, kadang bikin deg-degan. Itu fakta. Kita tidak menutup mata, tapi fakta lain yang lebih besar menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia justru berada pada titik paling stabil dalam satu dekade terakhir. Inflasi rendah, pertumbuhan tinggi, neraca dagang surplus. Jadi, strategi tahan benteng ini bukan sekadar imbauan kosong, bukan sekadar kata-kata motivator. Ini adalah sikap rasional, sikap untuk melindungi kekayaan nasional dari upaya penguasaan aset secara murah oleh spekulan global. Para spekulan itu memanfaatkan kepanikan sesaat lu. Mereka ingin lu panik. Mereka ingin lu jual saham lu. Mereka ingin lu tukar rupiah lu. Supaya apa? Supaya harganya jatuh. Dan mereka bisa beli di harga dasar. Kalau lu ikut panik, lu masuk perangkap mereka. Lu menyerahkan benteng lu kepada musuh tanpa perlawanan. Kedua, kepercayaan global sebagai cermin kualitas aset. Coba lu berkaca pada kelakuan investor asing yang kita bahas tadi. Data arus modal menunjukkan, saat terjadi volatilitas atau guncangan, investor institusional asing justru melakukan akumulasi. Mereka beli terus, mereka melihat nilai jangka panjang yang tidak terlihat oleh mata yang panik bagi mereka. Indonesia adalah gadis cantik yang sedang menangis sebentar karena dicubit dolar. Tapi cantiknya tidak luntur. Justru saat menangis itu, mereka datang melamar dengan mahar murah. Nah, kita sebagai orang tua dari gadis cantik ini, masa kita mau jual anak kita murah-murah? Jangan dong, dengan mempertahankan aset strategis, baik itu di pasar modal lewat saham-saham BUMN, maupun investasi di sektor real seperti tanah atau properti. Kita sebagai bangsa sedang menjalankan peran sebagai pemegang saham utama kemajuan Indonesia. Kita harus bangga, karena aset yang kita miliki kini menjadi incaran dunia karena kualitasnya, bukan karena kerentanannya. Gua mau kasih lu sebuah analogi atau kisah ilustrasi yang sangat menyentuh hati. Tentang warisan rumah kakek, bayangkan lu punya rumah warisan kakek yang sangat kokoh, tiangnya dari kayu jati. Halamannya luas. Suatu hari,
Hujan badai datang, gentengnya bocor sedikit. Air masuk ke ruang tamu. Tetangga lu yang licik datang dan bilang, "Waduh bro, rumah lu mau rubuh tuh kena badai." Bahaya, udah jual aja ke gua murah-murah daripada lu ketimpa atap. Kalau lu panik, lu akan jual rumah jati itu seharga kayu bakar. Tapi kalau lu cerdas, lu akan bilang, "Maaf bro, ini cuma bocor dikit. Pondasinya masih beton, tiangnya masih jati. Gua cuma perlu naik ke atap benerin genteng. Badai ini cuma sebentar. Lu tolak tawaran murah itu. Lu perbaiki gentengnya, dan benar saja, besoknya matahari bersinar, rumah lu kembali megah, dan harganya naik 10 kali lipat. Strategi tahan benteng adalah keberanian lu untuk menolak tawaran murah si tetangga licik tadi. Ketiga, menuju kemandirian ekonomi yang paripurna. Sesuai arahan kebijakan ekonomi nasional di tahun 2026, Indonesia terus memperkuat basis investor domestik. Ini kabar yang sangat membanggakan bro. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia atau BEI, jumlah investor lokal terus meningkat secara signifikan. Rakyat Indonesia, anak muda, ibu rumah tangga, pekerja pabrik, mulai sadar akan pentingnya menjadi tuan di negeri sendiri dulu. Pasar saham kita dikuasai asing, kalau asing batuk, kita demam. Sekarang, investor lokal sudah jadi mayoritas, kita yang jadi bentengnya. Dengan memegang kendali atas aset-aset vital, kita memastikan satu hal penting, bahwa dividen atau keuntungan dari pertumbuhan ekonomi masa depan akan kembali dan berputar di dalam negeri. Uang keuntungan BRI di desa-desa, uang keuntungan Telkomsel dari kuota internet lu, uang keuntungan tambang nikel. Semua itu akan masuk ke kantong rakyat Indonesia sendiri, bukan lari ke luar negeri. Inilah definisi merdeka secara ekonomi, kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Keempat, nasionalisme yang tenang dan terukur. Kebanggaan nasional kita hari ini terpancar dari sikap tenang saat menghadapi badai. Kita bukan bangsa yang kagetan. Kita paham bahwa badai dolar ini adalah fenomena siklikal, musiman. Dan ingat, badai ini akan berlalu seiring dengan diversifikasi mata uang dunia. Ingat pembahasan kita di video lain soal BRICSP dan LCT atau Local Currency Transaction. Indonesia sedang membangun jalan tol sendiri supaya tidak tergantung dolar. Kita sedang bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi mandiri yang tidak mudah diguncang oleh sentimen luar negeri. Dengan tetap tenang, dengan tidak terburu-buru melepas aset. Kita telah memenangkan pertempuran mental, dan kita memastikan Indonesia keluar sebagai pemenang ekonomi global di masa depan. Jadi bro, pesan gua sangat jelas. Saat layar monitor merah, saat berita menakut-nakuti lu, saat dolar naik tinggi, tarik napas, senyum, dan katakan pada diri lu sendiri, ini cuma diskon. Rumah gua kuat, negara gua hebat, gua nggak bakal jual murah harta gua ke orang asing. Itulah mental juara. Rangkuman. Oke, saudara, sebangsa. Perjalanan pembahasan kita hari ini sungguh luar biasa. Kita sudah membedah anatomi ekonomi kita dari kulit sampai ke tulang sumsumnya. Mari kita kunci 5 poin emas yang sudah kita bahas. Biar menancap kuat di memori lu semua dan jadi pegangan investasi lu. Pertama, badai dolar adalah permainan geopolitik global, bukan tanda kehancuran ekonomi kita. Rupiah melemah karena sentimen, bukan karena fundamental. Kedua, terjadi anomali ajaib. Dunia panik, tapi IHSG kita malah meroket karena investor asing melihat Indonesia sebagai tempat paling aman dan menguntungkan. Ketiga, asing diam-diam menjara aset kita. Mereka memborong saham perbankan dan aset strategis saat kita lengah dan panik. Keempat, perbankan kita adalah pilar anti-corona. Too big to fail dengan dividen jumbo dan modal tebal. Tulang punggung yang sangat sehat. Dan kelima, strategi kita adalah tahan benteng, jangan jual aset murah-murah. Jadilah tuan rumah yang tenang dan pertahankan kedaulatan dompet kita. Benang merahnya jelas, Indonesia sedang didiskon oleh kepanikan. Tapi nilainya tetap emas murni. Jangan buang emas lu cuma karena kena lumpur sedikit. Sekarang, gua mau lempar tantangan terakhir buat lu semua. Pertanyaan serius buat menguji mentalitas investor pejuang lu. Setelah tahu fakta-fakta ini, di mana posisi lu hari ini? Pilihan A, tim tahan benteng, lu percaya ekonomi Indonesia kuat, lu nggak bakal jual aset lu, bahkan lu siap serok lagi di harga bawah. Atau pilihan B, tim lempar handuk, lu masih takut sama dolar 17.000. Lu pilih jual semuanya dan simpan uang di bawah bantal. Mana pilihan lu? Tim tahan benteng atau tim lempar handuk?
Tulis jawaban lu dengan lantang di kolom komentar di bawah. Tulis saya tuan rumah kalau lu siap mempertahankan aset bangsa. Gua pengen lihat kolom komentar ini penuh dengan energi optimisme anak bangsa yang cerdas finansial. Terakhir, gua minta tolong satu hal sederhana tapi berdampak besar. Tekan tombol like kalau video ini berhasil menenangkan hati lu dan bikin lu makin paham strategi ekonomi. Dan pastikan lu sudah tekan tombol subscribe saluran ini. Tarik tuas, beserta loncengnya. Kenapa? Karena di saluran ini, kita tidak jualan ketakutan, kita tidak jualan kepanikan, kita jualan wawasan, kita jualan kebanggaan, kita jualan optimisme. Informasi daging seperti ini, analisis mendalam seperti ini, gak akan lu temukan di tempat lain yang cuma modal teriak-teriak krisis. Mari kita kawal terus perjalanan bangsa ini menjadi raksasa ekonomi dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai detik ini, lu semua adalah investor pejuang di era digital. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menendang lagi. Maju terus Indonesiaku, jayalah aset bangsa, you are in control, cabut disclaimer. Video ini adalah analisis ekonomi dan pasar modal berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan data ekonomi global terkini hingga Januari 2026. Narasi yang dibangun bertujuan untuk edukasi, wawasan kebangsaan, dan literasi finansial. Bukan merupakan ajakan jual atau beli saham tertentu. Segala keputusan investasi ada di tangan Anda. Selalu lakukan riset mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan.